Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita di sini semi formal aja lah ya. Perkenalkan, nama gue Muhammad Tafa Juliansyah dari LN Kalian 29, dan pada kesempatan di pagi hari ini gue akan menjelaskan sedikit pendahuluan lah ya. Pendahuluan terkait Gamtek menggunakan software itu apa. Jadi mungkin teman-teman di sini juga udah ngerasain ya, kayak Gamtek itu apa sih, terus fungsinya buat apa. Mungkin teman-teman juga udah kecapean ya bikin gamtek, gambar gamtek, tapi pakai pensil, pakai alat manual gitu. Betapa capeknya lah kita bikin kop gambar banyak banget udah gitu. Harus pakai malur juga, harus rapi, nggak boleh ada coretan, nggak apa ya, kalau dihapus juga harus bersih. Nah, setelah kalian pakai software itu, semua hal itu akan berubah teman-teman. Jadi kita akan sangat terbantu dengan adanya software ini. Oke, mungkin sedikit ya tentang AutoCAD itu apa. Jadi AutoCAD itu adalah software untuk membantu Gamtek. CAD itu kepanjangan dari, kan ini kan AutoCAD ya. CAD itu kepanjangan dari Computer Assisted Drafting. Jadi drafting gambar yang dibantu dengan komputer gitu, teman-teman. Mungkin di sini sedikit disclaimer aja. Di sini kan kalau nggak salah tuh di sini ada warna kuning-kuning ya. Kelihatan nggak ya bulat-bulat kayak gitu. Nah, ini tuh arah di mana kursor gue berada. Oke. Game gue banyak tapi nggak sempet mainnya. Nah, jadi kalau nanti gue klik kiri, nanti akan bunyi seperti ini nih. Sedangkan kalau klik kanan bakal bunyi seperti ini. Oke. Jadi kanan kan, kiri itu ini, kanan itu ini. Kiri itu ini, kanan itu ini. Jadi dapat dipahami lah ya. Dan juga kalau semisal nih nanti gue mencet komen yang ada di AutoCAD, nanti tuh bakal ada tulisan kalau gue tuh mencet apa, misalnya nih gue ngetik units. Oh, nanti di bawahnya tuh ada. Oke, jadi insya Allah mudah dipahami ya. Oke, lalu lanjut ke gimana sih cara install AutoCAD. Ini juga lumayan banyak ditanya lah sama mau maba baik dari 60 ataupun 61 dulu. Kalian tuh kalau nggak salah kapan sih 61 tuh pertemuan 8 ya kalau nggak salah tuh baru make AutoCAD, nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi AutoCAD itu bisa didapatkan dengan dua cara, yaitu cara yang halal dan cara yang haram. Kasarnya sih gitu. Nah, tapi karena kita mahasiswa IPB, kita tuh dapat bisa apa ya? Namanya itu bisa register ke akun Autodesk. Jadi kita tuh dapat free access untuk akun AutoCAD. Nah, mungkin di sini bisa lihat juga teman-teman. Nah, jadi nanti ketika kalian tuh harus pakai ini, pakai akun IPB, wajib wajib banget kalian harus pakai akun IPB. Nah, terus nanti setelah itu kalian harus masuk nih ke sini nih, ke link ini, Autodesk Education Student Access. Nah, kalian cari aja nanti Autodesk Student. Masuk. Nah, oke, nah terus nanti kalian masuk nih ke akunnya, kalian daftar, nanti kalian ya sign in. Terus nanti kalian isilah semua semua informasi terkait kalian kuliahkan di PB, terus nanti kalian lulusnya kapan, berarti kan kalian masuk 2024 ya, berarti nanti kalian lulus 2028 insya Allah. Nanti kalian isi aja semua informasinya. Bang, ini bahasa Inggris bang, ya iyalah ini bahasa Inggris, jadi tolong banget buat belajar lah semaksimal mungkin, karena nanti juga kalian pakai komen bahasa Inggris. Terus rata-rata tutorial di AutoCAD itu nanti isinya bahasa Inggris, karena juga orang India gitu. Jadi bisa mulai belajar bahasa Inggris untuk AutoCAD ini. Nah, terus nanti bisa dilihat juga ya nih, your educational access to Autodesk products expires May 26, 2025. Nah, jadi nanti pas kalian udah daftar itu, nanti kalian bakal ada free access untuk aplikasi di Autodesk selama 1 tahun. Tapi jangan takut teman-teman, semisal kalian mau memperpanjang hal itu, nanti kalian tinggal lanjutin ini. Tinggal kalian register ulang, terus nanti kalian bakal dapat setahun lagi. Nah, terus mungkin di sini juga setelah itu nanti kalian bisa ngeliat nih banyak nih, ada Tinkercad, Fusion. Fusion tuh dia tuh lebih ke anak-anak Tecom. Rev itu lebih ke anak-anak apa ya nih tuh? Arsitek. Nah, Rev itu lebih ke arsitek. Inventor juga lebih ke Tecom. Nah, kita tuh pakai AutoCAD nih. Yang ini nih. Nah, terus nanti kalian tinggal pilih select nih. Products.
Nah, terus nanti kalian bisa milih nih 4 tahun terakhir 2025, 2024, 2023, 2022. Sebenarnya ini tuh apa ya, tentatif teman-teman. Jadi menyesuaikan dari specs masing-masing laptop kalian. Jadi kalau laptop kalian kurang mumpuni, berarti kalian harus ambil yang paling bawah nih. Tapi kalau kalian laptop gaming, laptop yang high end, gak apa-apa 2025 aja. Tapi kalau saran dari saya sendiri itu, saya tuh dulu pakai 2024, terus pindah ke 2025 sekarang. Nah, 2025 tuh agak sering nge-crash, jadi gue saraninnya tuh lebih mending ke 2024 gitu. Terus nanti kalau semisal laptop kalian gak mumpuni buat 2022, kalian bisa ke ini nih, sini. Ini gue ngirim juga nih ke anak-anak 61 buat link crack dari AutoCAD. Nah, ini 2020. Kenapa gue ngasih 2020? Sebenarnya tuh AutoCAD itu dari 19 berapa ya? 1986. Tapi yang paling rendah sekarang tuh yang buat dipakai tuh 2018. Nah, tapi kenapa gua ngasih yang 2018? Karena yang 2018 itu banyak fitur yang gimana ya? Berubah lah, kayak kalau di 2020 ke atas itu sudah di simplified, sudah dimudahkan lah. Jadi lebih enak kalau kita pakai 2022. Oh ya, terus nanti juga kalian kayaknya ada SketchUp deh. Juga ada file crack dari SketchUp. Tinggal kalian akses aja, nanti udah kalian download. Ya, nanti udah bikin video nggak usah lah ya. Jadi kalian tinggal ikutin tutorial yang ada di dalamnya lah, teksnya gitu. Nanti kalian tinggal install. Kalau kalian misalnya pakai yang ori ini, kalian install Windows biasanya sih Windows 64, kalau nggak tahu zaman sekarang tuh install, instalasi udah gitu. Ya mungkin lanjut ya ke aplikasinya sekarang. Oh ya, hampir lupa teman-teman, kalau misalnya kalian mau ngecek specs laptop kalian atau PC kalian itu kuat, cari aja di sini about. Nah, buat your PC, terus nanti kalian bisa tahu banget nih terkait informasi spesies kalian tuh, RAM-nya berapa, prosesornya berapa. Ini tapi ini tuh sedikit sih, kalau mau banyak tuh nanti di bagian ini mana ya, nah CPU ID, CPU Z, nanti kalian tinggal download ini aja. Nanti kalian bakal tahu informasi lebih lengkap terkait laptop kalian gitu. Nah, ini CPU-nya ini AMD Ryzen 7, importnya apa, memorinya berapa, ini RAM-nya berapa, graphics card-nya berapa. Oh, gampang sih teman-teman, bisa dicari juga di Google, misalnya ntar 24 sistem requirements, kan cari aja kayak gini, nanti bakal keluar tuh butuh apaan aja. Nah, tuh memori RAM-nya 8 GB, prosesornya berapa, OS-nya berapa, display card-nya berapa. Oke. Nah, terus mungkin kita langsung masuk aja teman-teman ke aplikasinya. Ini gue pakai AutoCAD 2025. Oke. Oke. Nah, ini ada tampilan dari AutoCAD. Mungkin kalian, saya kurang tahu sih ada lulusan SMK atau enggak, tapi biasanya lebih jago mereka gitu. Nah, nanti kalian tinggal buka aja. Biasanya sih kalian bikin ini ya, new ya, di sini nih. New sheet. Tapi ini gue bikin akun kan. Bikin ini yang baru aja sih. Yang udah gue pakai maksudnya. Nah, oke. Mungkin kita bikin baru aja lah ya. Nah, terus jadi teman-teman ada yang namanya template dari gambar. Nah, biasanya tuh kalian nanti bakal dikasih sih template gambarnya. Atau mungkin kalian bisa pakai template yang ada di aplikasi sendiri. Ini kita masuk kosong nih teman-teman. Ini juga masuk kosong nih. Ini kita buka yang udah ada template dulu kali ya.
Mungkin ini untuk dasarnya aja ya dulu teman-teman. Jadi AutoCAD itu utamanya itu pakai mouse. Jadi tolong banget teman-teman buat nanti kalian yang mau gamtek tuh wajib banget pakai mouse, karena kalau kalian mau gamtek tapi nggak bawa mouse itu kalian orang gila, serius nggak bakal bisa kalian kalau nggak gamtek tapi nggak pakai mouse. Oke, jadi kontrol itu ada kontrol utama yang buat gerak kalian. Ada satu. Yang pertama itu ini middle mouse atau tombol tengah di mouse. Nah, kan M button kan? Maksudnya M button itu middle mouse. Jadi kalau kalian mau ngegerakin gambar kalian tuh pakai middle mouse. Kalian pencet, tahan, tarik. Nah, gitu. Terus kalau ke kiri itu buat nge-select. Kiri juga sama. Kiri juga ya, biasa ke kiri. Oke, mungkin yang pertama yang paling penting dari AutoCAD itu untuk gamtek itu adalah units atau satuan. Jadi kalian harus menentukan dulu terlebih dahulu kalian mau pakai satuan apa, mau pakai sentimeter kah, milimeter kah, inci kah, kalau kalian orang Amerika. Jadi kalian tuh, oh ya, sama comments di AutoCAD itu cara milihnya itu dengan kita mengetiknya. Jadi misalnya kita pengen units ketik. Nah, kan ada nih, terus kan tinggal klik enter atau klik itunya. Nah, terus kan ini bisa dipilih nih. Panjangnya itu panjangnya itu apa, desimal, arsitektural, atau engineering. Biasanya kita pakai desimal. Terus presisinya mau berapa angka di belakang koma, biasanya itu 2 angka di belakang koma. Terus ini angle-nya itu apa namanya, sudut. Terus terserah presisinya mau berapa, biasanya 0 doang sih clockwise ya. Nah, terus kalian scale-nya itu mau apa, mau centimeter, mau mil, mau unitless, mau inci, mau kaki, mau mil, mau yard gitu, terserah. Tapi ini untuk contoh kita milimeter aja. Terus kalau ini biasanya sih internasional sih, terus oke aja. Nah, terus hal kedua yang paling penting itu nanti bikin template. Ini nih, di layout ini nih, kita bikin template. Nah, nanti itu kalian bakal diajarin kok teman-teman buat bikin template kayak gimana. Saya nggak akan ngajarin buat bikin template kan, saya juga udah lupa buat ukuran-ukuran kertasnya. Ini tuh kertasnya A3, jadi bisa diketahui lah. Ya tinggal tunggu kuliah perdana kalian pakai AutoCAD aja gitu. Nah, mungkin ke dasar-dasar dulu ya. Oke, mungkin untuk comments-commentsnya itu, oh bentar ini yang 3D lagi. Oke, jadi ada tiga sih ya, ada drafting and annotation, 3D basics, sama 3D modeling. Oke, kita kalau ini masih awal-awal, pasti pakai dua dimensi dulu. Modeling itu. Nah, oke, nah di sini bisa lihat ya teman-teman, kalau mau zoom in, zoom out sama aja. Tinggal scroll aja, scroll apa namanya, middle mouse. Nah, terus bisa lihat ya di sini teman-teman ada banyak nih. Ada line, ada polyline, ada circle, ada arc, ada apa nih, rectangle, stanza, hatch, dan banyak lagi. Nah, mungkin kita eh, apa namanya, dasarnya dulu lah gimana sih cara gambar. Jadi kalian tuh ada dua cara, yaitu kalian ngetik atau kalian milih comments-nya. Misalnya nih kita mau gambar garis, yaudah kalian pilih nih, klik nih. Nah, terus specify first point-nya berapa, misalnya di sini nih. Terus nanti mau berapa ukurannya, ini kan bisa kelihatan tuh berapa ratus mili. Ini bisa kelihatan nih, angle-nya juga bisa kelihatan tuh, 67 mau di 56 gitu. Terus kalau kalian pengen cancel, kalian tinggal klik escape gitu, mudah itu AutoCAD. Terus nanti kalau misalnya nih kalian tahu nama unitsnya, nama commentsnya, tapi kalian nggak tahu tempatnya ada di mana. Nanti kalian tinggal ketik aja, misalnya nih kalian mau gambar garis nih, ketik aja line, line. Nah, enter. Nah, udah deh, set set gitu. Nah, gitu jadi segitiga. Nah, oke. Nah, itu kita kontrol Z. Oke. Yang pertama dan yang utama itu, kalau kita mau gambar misalnya nih garis dulu ya, garis dulu lah ya. Nah, kita klik line. Terus kalian pengen milih nih first point-nya tuh mau di titik berapa, berapa dan berapa. Misalnya kita pengen di titik 0,0, berarti kalian ketik 0,0, koma ya bukan titik. Nah, enter. Nah, itu berarti ini mulainya di titik 0,0. Terus kalian semisal nih, kalian misalnya panjang bidangnya 500 mm. Jadi kalian ketik 500 mm. Tapi angle-nya mau kalian tentuin. Jadi kalau kalian pengen nentuin panjangnya aja kan tinggal klik 500. Tapi kalau kalian pengen pengen apa namanya, nentuin angle-nya, nentuin sudutnya, habis kalian ketik 500, kalian klik tab. Nah, nanti kalian mengatur
sudutnya mau 0, mau 90, mau berapa. Nah, coba kita 0 dulu ya, 0. Jadi gitu teman-teman. Ya, kita ulang lagi ya. Kita bikin rectangle dulu ya. Kita bikin apa namanya? Persegi panjang. Kita klik line. Kita pilih start point yang mana, yang ini. Nah, terus kita tentuin nih mau berapa nih ukurannya, misalnya 150. Nah, terus ini kan sudutnya udah 90 derajat. Atau kita mau ganti ke segitiga nih teman-teman. Berarti kita klik tab. Bentar deh. Ini kalau semisal kita bikin garis lurus saja. Ini kan 150 nih, udah fix ya. Terus kan ini udah 90 derajat ininya nih. Langsung klik enter aja. Nah, ini otomatis akan ada di 90 gitu. Semisal kita mau bikinnya 45 derajat. Kita klik line, kita klik ini. Sekarang ukuran sama kayak tadi 150, tapi sudutnya tuh diganti. Jadi kalian pencet tab, kalian tentuin dah tuh berapa. Gitu, berarti 125 lah ya. Nah, jadi genjang gitu misalnya. Gitu teman-teman. Oke, sini udah paham, insya Allah ya udah paham. Nah, terus ada hal juga yang penting buat membantu kita dalam apa namanya Gamtek, yaitu object snapping atau snap. Jadi object snapping itu apa? Jadi misalnya nih, ini kan garis ya, kita kan nggak tahu nih titik ujungnya yang mana. Sebenarnya tahu sih, terus titik tengah yang mana, di mana. Nah, terus nanti snap itu, object snapping itu fungsinya untuk mengetahui bagian-bagian mana aja sih yang menjadi acuan kita untuk menggambar nanti. Misalnya nih kita klik line. Di sini ada segitiga nih. Nah, berarti itu titik tengahnya gitu. Terus kalau misalnya nih, ini ada kotak. Nah, berarti itu yang hijau-hijau ini nih. Hijau-hijau ini nih. Nah, itu berarti dia titik akhir gitu. Nah, cara settingnya itu gimana? Kalian klik OSNAP. 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 Enter. Ini object snap nih. Ini tuh harus wajib banget kalian pakai untuk membantu, karena mau sejago apapun drafter tuh pasti perlu yang namanya object snapping. Nah, kalian tinggal samain aja ya setting yang udah gue tentuin. Ini on, ini on, ini on, semuanya on. Oke. Jadi for tracking gak usah sih. Ini aja. Object snapping aja semuanya di activate. Oke. Nah, terus misalnya nih kita mau gambar apa namanya? Persegi panjang dulu, kita hapus nih. Jadi cara hapus itu gimana? Yang pertama select objeknya, terus kalian klik delete. Dah gitu aja, segampang itu. Nah, misalnya kita mau bikin rectangle. Bah, tadi misalnya 150. Ini 90 derajat. Jelas. Dan error teman-teman tadi di snapnya lupa ngambilin lagi. Di polar trackingnya on aja nih, tapi 90 derajat. Jadi biar kayak gini nih. Misalnya nih kalian mau gambar persegi panjang. Nah, jadi pas kalian bikin line-nya tuh bantu tuh 90 derajat. Jadi kebantu 90 ke sampingnya tuh jadi kebantu kayak gini nih. Terus ke bawahnya 110. Hmm. Ya, terus ada juga bedanya antara kalian select dari kanan ke kiri dan kalau kalian dari kiri ke kanan. Oke, jadi bedanya itu ada sehal itu sedikit sih. Jadi kalau kalian selectnya dari kiri ke kanan,
seluruh objek itu harus terpilih sepenuhnya. Misalnya nih, kita pengen select ini aja nih. Nah, kalian taruh semuanya nih. Nah, ini baru select. Misalnya nih kalian mau milih yang ini sama yang ini. Jadi harus semuanya select gitu. Bedanya kalau yang dari yang kanan sama kiri, kalau dari yang kanan sama kiri itu nggak perlu kena semuanya udah select. Belum. Semuanya harus udah select. Atau kalian bisa klik secara manual. 1, 2, 3, 4. Nah, itu udah select gitu. Jadi ada 3 dari kiri ke kanan, tapi itu semua harus kena. Dari kanan ke kiri nggak harus semuanya kena. Dan select satu-satu. Oke. Nah, terus lanjut ya. Mungkin ke dulu kali ya. Oke, misalnya nih kita mau bikin lingkaran. Circle tuh ada banyak nih, ada yang ditentuin radiusnya atau jari-jarinya, dan juga ini ditentuin diameternya. Kita radius dulu kali ya. Kita klik, kita pilih titik 0 itu mau di mana, titik tengah mau di mana. Nah, di sini. Terus kita pilih nih, radiusnya mau berapa. 75 nih misalnya. Klik. Nah, jadilah ini lingkaran teman-teman gitu. Kalau lingkaran. Terus ada juga kalau bikin kotak kayak gini. Misalnya di sini. Terus mau panjangnya berapa? Misalnya 330. Tab. Tab itu nanti nentuin lebarnya. Lebar itu mau berapa? Misalnya mau 50. Di enter. Nah, gitu teman-teman. Itu kalian coba-coba aja sih. Terus arc itu apa ya? Bukan ellipse ya, apa ya arc itu? Kayak arc itu kalian milih nih, misalnya start dari sini, end-nya di sini, bikin sendiri. Karena lagi ya, arc, circle, line, hatch, hatch nanti gue ajarin juga. Oke, jadi mungkin kita lanjut ke mulai ke modify ya, ke ya comments dasarnya. Tadi kan cuma cara menggambar bidang dasar aja. Nah, sekarang kita masuk ke copy-copynya. Misalnya kita bikin kayak circle kayak tadi lagi nih. Nah, kita pengen bikin ini lagi, cuma pengen di copy aja. Gimana sih caranya? Kalian tuh klik dulu bidang atau gambar yang pengen kalian copy. Nah, habis di select, kalian klik ketik copy, enter, pilih base pointnya itu di mana, maksudnya titik dari yang kalian pengen copy itu di mana, ini misalnya nih. Terus nanti kalian copy kemana? Sini. Nah gitu. Bedanya kalau misalnya nih, setelah kita select ini, terus kita klik copy, ketik copy, terus kita milihnya yang ini nih, base point yang ini. Nah nanti kita tuh ngikutin ininya, gitu teman-teman. Itu dasar dari copy. Gitu. Satu lagi ya. Terus jarang sih memang. Terus jangan dipakai sejujurnya. Terus nanti ada rotate. Rotate itu kalau lingkaran di rotate tetap sama sih. Rotate itu untuk memutar balikan bidang. Misalnya kita bikin kotak ya, masalah aja. Kita pengen rotate nih, kita select dulu bidangnya, kita klik rotate. Terus base pointnya mau di mana nih? Misalnya di sini. Nanti dia bakal dirotasi sesuai ini gitu. Setelah kalian mau berapa rotasinya, misalnya mau 210. Nah, dia bakal ke situ gitu teman-teman. Ini nggak clockwise tapi ya itu counter clockwise, nggak searah jarum jam. Terus ada mirror itu untuk mengcopy file kalian tapi dengan berapa ya maksudnya? Oke, jadi misalnya nih kita mau gambar segitiga lah ya. Misalnya, oh kan ada middle nih. Terus, oh, kita mau ini nih teman-teman mau rotate ini. Kalian select semuanya, kalian ketik rotate atau klik rotate. Terus base pointnya mau di mana nih? Misalnya mau di sini. Nah, terus nanti dia bakal rotate tuh. Bakal rotate. Kalau bedanya sama mirror, kalian select semuanya. Mirror nih, kalian klik mirror atau kalian ketik mirror.
Setelah kalian klik ini nih, nah terus nanti kalian bisa eh, rotasi benda itu dan mengkopinya gitu. Jadi copy tapi rotasi gitu. Itu tuh mirror. Nah kalian mau titik di sini, klik. Oke, sini. Nah, nah, terus kalian ada ditanya erase source object. Jadi kalian mau ngapus objek awal sebelum di mirrornya atau enggak? Misalnya nol. Nah, kalau nol berarti nanti kalian ada dua bidang yang sama gitu. Kecuali kalau kalian bilang yes, nanti bakal ada. Jadi nanti ini tuh bakal hapus gitu teman-teman. Itu kalau rotate, kalau mirror. Nah, ada juga scale. Scale itu untuk menambah ukuran, bukan menambah ukuran sih, kayak apa ya? Scale lah, scaling. Jadi digedein gitu. Jadi misalnya nih kalian pilih lingkaran ini. Terus kalian pengen scale nih, misalnya ukuran kalian salah. Jadi ketik aja scale, terus base pointnya sama kayak tadi di sini. Itu skala pengkalinya berapa? Ini kan kalau satu kan sama aja. Misalnya mau digedein 3 kali lipat, klik aja, ketik aja 3. Nah, itu bakal jadi 3 kali lipat gitu. Ctrl Z, scale, sama ini fillet. Fillet itu untuk apa namanya ya? Ini kan lancip ya nih ujungnya nih. Nah, fillet itu untuk menumpulkan ujung-ujung yang lancip. Jadi misalnya nih, ini satu, kayak gini, kayak gini. Nah, jadi ujungnya jadi nggak lancip. Tapi fillet itu bisa di apa namanya? Bisa disetting teman-teman. Ini kan misalnya nih kita fillet, terus kita klik ini, sama kita klik ini. Kan sedikit banget ya yang ke jadi bulat gitu, yang jadi tumpul. Nah, itu bisa kita setting teman-teman. Misalnya kita klik fillet. Nah, terus kan ini kan ada penjelasannya under polyline radius stripe multiple. Nah, kalau kita klik radius, klik R aja sih, R. Nah, kita tuh bisa nentuin radius yang ingin di fillet itu berapa, yang ingin ditumpulkan itu berapa. Ini kan cuma 5. Kalau misalnya kita klik 10, nanti ini bakal lebih gede lagi teman-teman. Tuh, bakal lebih gede. Kita lagi nih, kita add R 10. Ini nggak bisa sih tadi. Oh bisa, nah tuh bakal segede gitu, gitu teman-teman. Add R. Terus ada lagi nih apa nih? Oke, ke yang ini dulu ya. Ini tuh namanya apa sih namanya? Oh ya, array. Array sama ada polar array. Jadi array itu buat apa namanya menduplikasikan benda yang ingin kalian duplikasikan searah lingkaran atau kotak. Jadi misalnya nih kita pengen duplikasi lingkaran ini nih biar ke Sharingan. Nah, kalian klik, kalian select, terus kalian ketik polar array, array polar, salah kita balik. Maksudnya array polar, array polar. Nah, yang mau di mana? Tengah-tengahnya misalnya mau di sini nih. Ntar kita kasih garisnya dulu ya. Nah, dari tengah-tengahnya di sini kan. Nah, ini array, kita select lingkarannya lagi. Kita ketik array, array polar. Kita klik tengah-tengah. Nah, tuh. Kalian bebas tuh nentuin berapa. Ini kan cuma ada 6, kalau mau 8. Jadi 8. Kalau mau 12. Jadi 12. Terus ini juga bisa ditentuin nih buat jarak antara masing-masing lingkaran itu berapa. Misalnya mau ngasih jarak 15 aja. Tuh, jadi kecil. Misalnya kalau 30. Itu misalnya kalau mau kasih jarak 45, tuh cuma 30 deh. Itu terserah sama kalian mau bagaimananya gitu. Close array, nah, nanti bakal ada nih segini banyaknya lingkaran yang telah kalian array. Kalau saya tentang sini dulu deh. Nah, jadi ada dua, ada tiga sih, ada rectangular array, plot array, sample array. Oke, terus ada juga yang namanya offset. Jadi offset itu, ini gimana ya? Jadi offset tuh misalnya nih, kalian pengen bikin garis lagi di atas ini, tapi ukurannya sama kayak di sini. Nah, itu makanya offset. Kalian klik offset, kalian pilih objek yang mana, misalnya objek yang ini, mau yang ini. Nah, kalian pilih nih, mau berapa? Tuh. Kalau gampangnya tuh kayak gini. Kalian select dulu ininya, objek yang mau di offset. Kalian ketik offset, terus kalian pilih offset distance-nya mau berapa.
Ini udah terlanjur presetnya. Ya. Jadi kalian ketik offset dulu. Nah, kalian specify nih distance-nya mau berapa, jarak yang pengen kalian bukan pindahin sih, tambah itu berapa, misalnya 5 mm. Nah, kalian pilih nih objeknya mau apa, misalnya objeknya mau ini. Set. Nah, itu nanti dia bakal bertambah sesuai yang telah kita eh tik. Atau kalau kalian mau undo, tapi kalau kalian misalnya nih kalian mau milih garis ini nih, kalian select, terus kalian offset, nah, terus kalian klik T, so yang ini nih, klik ini atau kalian ketik aja T. Nah, itu kalian bakal bebas tuh menentuinnya berapa. Misalnya kalian mau bikin 30 lah, nanti kalian tinggal 30 gitu. Jadi lebih enak yang kayak gitu daripada tentuin duluan karena takutnya salah gitu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kalian select dulu ini bidang yang pengen kalian offset, terus itu ketik offset. Nah, terus kalian specify offset distance-nya itu jadi true. Dan specify mau berapa jaraknya. Itu offset terus ini apa ya? Oh, export, oke. Okay. Nah, jadi teman-teman, ini kan rectangle ya, atau persegi panjang. Tapi ini tuh nggak menyatu nih. Ada satu, ada dua, ada tiga, ada 4 bidang gitu. Ada empat garis, bukan 4 bidang, maaf. Sorry. Nah, gimana sih caranya kalian menyatukan 4 garis tersebut? Kalian tuh select semuanya. Itu kalian klik kan, klik join. Jadi satu bidang gitu. Terus kalau kalian pengen memisahkan 4 garis tersebut, kalian tinggal select semuanya. Dan ketik explode. Nah, jadi itu balik lagi. Jadi ada 4. Terus apa sih bang fungsinya export sama join? Jadi ini kan sebelum di ini kan udah di export. Nah ini kan sebelum di export nih. Nah jadi itu fungsinya buat di hatch. Hatch itu ngasih arsiran. Tuh. Jadi kalau objek yang belum di join nggak bakal bisa kalian hatch. Ini kan apa sih? Ini arsiran apa sih? Juga udah lupa. Ada beton, baja, ini batu bata, box, sand gitu. Nah, itu caranya. Ini kalau jadi itu arsiran itu. Terus arsiran juga bisa kalian, itu namanya hatch. Hatch itu fungsinya untuk memberikan arsiran. Misalnya nih kalian pengen edit hatch nih. Ini kan jaraknya kan lumayan dekat ya. Terus kalian pengen nambahin jaraknya. Itu bisa di sini nih. Jaraknya jauh-jauh kan. Nah, misalnya nih. Nah ini nih, ini kan kayak arsiran apa ya, saya lupa lagi. Nah terus mau kalian kecilin biar lebih kelihatan banyak. Nah tuh. Tinggal atur di hatch pattern scale-nya gitu. Nah, ingat teman-teman, objek yang bisa di hatch itu cuma objek yang udah join atau sudah tergabung gitu. Oh, satu lagi ya, ini udah. Oh, dimension. Nah, dimensioning itu kan nggak tahu deh, ini udah minggu kelima ya. Minggu kelima udah belajar dimensioning belum ya? Dimensioning itu memberi ukuran kepada bidang. Nah, caranya gimana? Kalian klik ini nih, linear. Ini terserah sih kalian mau apa, tergantung kalau lingkaran pakai radius, saya pakai diameter, tapi biasanya pakai linear sih kalau buat benda kayak gini. Misalnya nih kita bikin lingkaran ini. Nah, terus kita klik ini nih. Nah, berarti kita pilih titik yang mau kita ukur mana, ini ke sini. Nah, berarti 500 mm. Nah, cara buat ngedit ini tuh gimana sih Bang? Nah, kalian ketik beam style. Nah, itu cara untuk mengatur jenis dari dimensioning kita. Karena modify aja nih, ini terserah sih, tergantung kreasi kalian aja. Text alignment-nya mau horizontal,
Horizontal tuh kayak gini, tapi menurut ISO yang Indonesia tuh harus kayak gini nih, align with dimension line. ISO standar juga kayak gini harusnya gitu. Nah, lines-nya nih, kalian lines-nya kalau ini nggak di fix itu nanti kalian bakal garisnya tinggi banget, tapi kalau gue biasa kayak gini sih biar ada kejelasan juga. Ini bisa kalian atur sesuka hati kalian aja sih mau bagaimananya. Simbol sama arrow-nya juga sama. Kalau arrow size 40 berarti ini kan misalnya kalau kecilnya jadi 30 nanti bakal berubah juga. Terus ini center marks-nya tengahnya di mana, back size. Ini kalian apa ya namanya? Apa ya? Coba-coba aja sih. Ya yang pantas buat ukuran dimensioning kalian tuh berapa gitu. Terus ini untuk teksnya, misalnya ini kan teksnya segitu ya, misalnya kurang kecil, kecilnya jadi 25. Oke, close, nanti bakal berubah sendiri gitu teman-teman. Itu tergantung kreasi kalian aja sih. Misalnya nih, ini tulisannya terlalu mepet nih bang. Udah coba kalian dim style, terus kalian cari kira-kira yang buat ngatur itu tuh apa. Kalian berkreasi aja gitu. Itu di teks nih biasanya nih. Was offset from itu tuh offset from timeline. Jadi misalnya nih mau kasih jarak 5, oke. Oh, nanti bakal ada jaraknya naik sendiri dia begitu. Misalnya nih, kalau tadi mau kasih radius, nanti klik circle ini. Nah, nanti tuh kelihatan tuh di radiusnya berapa. Begitu, gampang kan? Gampang. Oh, ini sering latihan aja. Nah, gitu sih, gampang buat teman-teman. Terus kalau misalnya nih, eh arrow kalian tuh nggak kelihatan, berarti itu ukuran arrow kalian terlalu gede. Coba kalian kecilin, nanti biasanya kelihatan gitu. Terus kalau lainnya terkait garis-garis ini tuh kalian coba-coba aja kasih sendiri gitu, yang cocok buat bidang kalian tuh yang mana itu. Sama ada ini sih apa nih namanya, leader tuh kayak ngasih keterangan misalnya ini, misalnya ini tuh on misalnya ya, bisa di berapa dimas kalau saya salah. Nah, kalau ukurannya mau gede nih, ukurannya mau jadi 20, oh jadi gede gitu. Nah, terus ini kan ukuran apa namanya, arrow-nya kecil ya. Nah itu kalian ngatur itu di ini M leader style, M leader style yang ini nih. Terus ini kalian sama aja kayak tadi, kayak dimensioning style. Edit aja sesuka kalian, berkreasi aja. Misalnya kan itu kan ukuran arrowhead-nya kecil banget tuh. Nah coba kalian jadiin 20. Size berapa terserah kalian. Dari structure-nya maksimal dari point sih oke. Kalian coba-coba aja sih, kalian coba pelajarin juga dari MText. Oke. Untuk jadi lebih gede. Misalnya nih ukuran jaraknya terlalu mepet gitu yang itu style, coba cari kira-kira setting mana yang bakal mempengaruhi itu. Size-nya jadi 7 lah ya, 5 itu structure-nya. Start landing distance itu tentuin ini nih teman-teman, dia tuh jaraknya sejauh apa dari sini. 15 kan jauh banget, 50 kan jauh banget, jadi ya 15 aja lah udah. Kalian ngetesnya tuh di kayak gitu aja, 5 sih gimana, kalau 10 kayak gimana, itu sih. Nah itu sih teman-teman, buat dasarnya sih itu aja sih, sama mungkin teks lah ya. Oke, kalian teks, kalian select nih kalian mau bikin tulisan di mana. Nah, kalian mau gedein ukurannya tinggal pilih di sini. Itu sih buat apa namanya, dasar buat gambar gamtek itu dulu sih kayaknya ya. Oke, itu aja sih buat pendahuluan lah ya, kayak gamtek itu apa aja. Sama apa lagi ya tadi?
Naon ya? Apa ya tadi tes lupa lagi. Oh iya, cara buat masukin gambar tuh ini attach, kan klik aja. Satu kalian mau attach apa? Nggak keluar tuh gambar yang akan kalian masukin. Buat cara kalian masukin gambar. Terus nanti kan kalian bakal diajarin lah cara bikin aplik gimana. Ya terus ini kan udah ada gambarnya ya. Misalnya kalian udah nemu apa namanya? Udah bikin gambar nih. Terus gambar model kalian tuh pengen dipindahin ke dalam Photoshop. Nah, itu tuh caranya ketik viewports. Terus kalian pilih nih single mau vertikal horizontal, tapi biasanya sih single sih karena kan bisa tuh gambarnya cuma di satu bidang aja, kecuali kalau kalian nanti disuruh beda bikin gambar dua gitu baru pakai dua yang horizontal gitu. Kalau gambar empat berarti yang for equal gitu, single. Terus kalian klik nih first corner itu berarti di titik mana kalian mau gambar itu muncul, berarti di sini kan. Terus ujungnya di mana, di sini. Nah, jadi keluar kayak gini dua kali di share. Terus kalian kan ini kan ada kotak-kotaknya nih. Nah, cara ngeluarinnya gimana? Ngeluarinnya kan gini gimana? Kalian klik F7. Nah, keluar kan? Nah, ini kalau kalian pengen ngedit gambar-gambarnya gitu. Tapi kalau kalian pengen ngedit template-nya, klik dua kali di sini. Nah, gitu. Sini nanti kayak tadi di home, di teks, kasih modelan teks berapa ukurannya gitu. Yang ketik deh mau berapa. Di sini nanti gambar logo IPB University nanti masukin aja, ini bisa diedit. Udah sih itu aja sih teman-teman. Nah, asisten gitu lama Pak Dimas gitu sih teman-teman. Oh ya, sama terakhir tadi buat print bukan ngeprint sih, kayak nge gambar kalian sebagai PDF itu gimana? Kalian klik ketik plot. Terus kan ini kan nanti kalian bakal oh iya nanti bakal di setting layoutnya tuh sesuai kayak gini deh kayaknya. Nanti tunggu arahan aja dari dosen buat layoutnya kayak gimana. Nah, jadi prosesnya itu ISO full width A3 420 kali 297 terus di landscape. Nah, terus ini DWG to PDF, drawing to PDF. Nah, namanya nanti mengikuti ini. Terus nanti tinggal klik OK. Udah jadi deh gambar kalian gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman yang dapat saya sampaikan lah ya pada pendahuluan kontak ini. Kurang lebih mohon maaf. Jangan jangan apa ya, jangan takut untuk memulai hal baru. Apalagi kan ini kan ya, gambar itu seru kok teman-teman kalau kalian udah jago, kalau kalian udah ahli itu pakai banget. Maupun itu di kuliah maupun di luar kuliah. Apalagi kalau kalian suka ikut lomba. Alhamdulillah banyak kok lomba-lomba yang misalnya bikin prototipe alat dan AutoCAD itu emang amat sangat membantu karena yang belajar AutoCAD itu cuma prodi kita doang, cuma LNK dan Telkom tuh belajarnya mereka lebih ke Fusion sih, lebih ke apa ya namanya? Fusion itu buat rangkaian alat, rangkaian bukan rangkaian alat sih, rangkaian breadbox buat apa namanya buat IoT biasanya mereka tuh belajarin gitu teman-teman. Jadi ini kesempatan besar lah ya karena cuma prodi kita doang yang belajar Gamtek, kalau di prodi lain enggak. Jadi tolong dipelajari dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Terus jangan apa ya, jangan malas buat gambar di AutoCAD karena itu sangat apa ya menghemat waktu kalian. Seru loh gambar di Gamtek dibanding kalian gambarnya pakai tangan sih, pakai pensil lah ya, pakai manual gitu. Terus apa lagi ya? Yakin ini sih apa lihat video tutorial di YouTube buat gambar ini gimana. Gue juga sebenarnya ada sih video tutorial buat gambar-gambar tugas gitu. Lihat aja sih di YouTube ini, di channel YouTube ini. Apa lagi ya? Nah itu sih semangat kuliahnya kan semester satu udah dapat Gamtek. Semangat enak loh semester satu dapat Gamtek. Kesempatan untuk ikut lomba sangat tinggi gitu. Oke, kalau kalian semangat gambar ya gitu. Kalau ada yang bingung, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya aja ke gua. Tanya aja terserah mau jam berapa, ini aja jam 2 gua masih bangun.
Ya gitulah, tanya aja ya, nggak usah sungkan-sungkan buat nanya. Nah, ingat, malu bertanya sesat di jalan. Oke, itu aja sih yang gue sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Akhirul kalam. Bilahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat kontaknya.